Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan visual kita hari ini. Kita akan langsung masuk ke intinya ya. Coba pikir-pikir deh, pernah nggak sih kalian merasa kalau kata rendah hati itu tuh sering banget disalahpahami di zaman modern ini? Nah, hari ini kita bakal membongkar sebuah konsep kuno yang sejujurnya punya kekuatan yang luar biasa. Kita akan merekonstruksi ulang apa makna asli dari kerendahan hati langsung dari teks-teks kuno. Penasaran kan? Yuk kita mulai. Oke, coba dengarkan kutipan ikonik ini. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kalian pasti tahu kan, ini diambil dari Matius 11 ayat 29. Seringkali nih, dunia sekuler kita sekarang menganggap rendah hati itu sama dengan, ya kelemahan. Kayak kelembanan atau gampangnya membiarkan diri kita diinjak-injak jadi keset orang lain. Tapi tunggu dulu. Apakah sosok yang mengucapkan kalimat ini tadi adalah orang yang lemah? Pastinya enggak sama sekali kan? Jadi ini bikin kita mikir, jangan-jangan pemahaman kita soal kerendahan hati itu udah keliru dari awal? Nah, disinilah letak kejutan sejarahnya. Ini benar-benar mengejutkan loh. Di budaya Yunani Romawi kuno, kata untuk rendah hati atau tapainos itu justru punya konotasi yang sangat-sangat negatif. Kata ini selalu dikaitkan sama status budak, orang yang hina, dan gak terhormat. Pokoknya pada zaman itu, ini tuh ibarat sebuah hinaan. Tapi, di dalam konsep kerajaan Allah, semuanya diputar balikan 180 derajat. Apa yang dulunya dianggap sebagai aib masyarakat malah diangkat jadi kebajikan tertinggi. Jadi ini bukan lagi tanda kelemahan, melainkan sebuah kekuatan super yang transformatif. Bagian pertama, akar bahasa, mendefinisikan ulang kerendahan hati. Sebelum kita main detektif-detektifan sama bahasa aslinya, kita harus luruskan dulu nih definisi intinya. Kerendahan hati itu sama sekali bukan membenci diri sendiri atau merasa diri kita ini nggak berharga. Bukan gitu. Sebaliknya, ini adalah sebuah sikap batin yang aktif. Sebuah pola pikir yang muncul karena 3 hal. Kita sadar betapa besarnya Tuhan, kita jujur mengakui keterbatasan kita sebagai manusia, dan kita tahu kalau kita ini bergantung total padanya. Jadi, ini bukan soal merendahkan diri tanpa alasan, tapi tentang, ya, tahu posisi nyata kita di hadapan Sang Pencipta. Sekarang, mari kita bedah kata-kata Ibrani dari Perjanjian Lama. Kata dasarnya yang pertama adalah anawov. Kata ini artinya rendah hati, lemah lembut, tunduk, dan, nah ini bagian terpentingnya, secara aktif menolak untuk meninggikan diri. Kata ini dipakai untuk menggambarkan sosok Musa di Bilangan 12 ayat 3. Keren banget kan? Langkah paling awal untuk jadi rendah hati ternyata adalah sebuah pilihan yang kita buat secara sadar untuk menyingkirkan ego kita dan menolak jadi orang yang seolah-olah lebih besar dari kenyataannya. Dan itu membawa kita ke kata berikutnya, ani. Secara harfiah, kata ini memang sering diterjemahkan sebagai miskin atau tertindas. Tapi makna spiritualnya jauh lebih dalam dari itu. Ini menggambarkan seseorang yang bergantung sepenuhnya sama Tuhan dan cuma bisa menaruh harapannya pada anugerahnya kayak yang ditulis di Mazmur 37 ayat 11. Maksudnya begini, ketika kita berhenti berusaha keras untuk meninggikan diri sendiri, tindakan menunduk itu secara otomatis bakal bikin kita sadar, wow, aku ternyata benar-benar butuh Tuhan setiap saat. Terus kita ketemu sama kata anah. Coba perhatikan konteks penggunaannya deh. Kata ini biasanya dipakai saat puasa, pertobatan, dan penyangkalan diri. Jadi kalau kita rangkum cara pandang Ibrani kuno ini, kerendahan hati itu bukan sekedar perasaan melankolis aja. Ini adalah sebuah tindakan nyata. Sebuah tindakan dari penundukan dan penyangkalan diri yang harus kita praktekkan secara aktif. Lanjut ke bagian kedua, pola pikir Yunani dan ajaran Rasul Paulus. Masuk ke Perjanjian Baru, kita nemuin satu kata gabungan dalam bahasa Yunani yang indah banget. Tapeinofrosine. Kata ini merupakan gabungan dari tapeinos yang berarti rendah dan pran yang berarti pikiran atau pola pikir. Rasul Paulus pakai kata ini di Filipi 2 ayat 3 yang inti pesannya adalah anggaplah orang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Dan disinilah kejutan terbesarnya. Kerendahan hati sejati itu ternyata bukan berpikir kalau kita lebih buruk dari orang lain, tapi kita lebih jarang memikirkan diri kita sendiri. Benar-benar menghancurkan ego dan kompleks superioritas kita kan? Kita bukannya sedang merendahkan harga diri kita, tapi kita justru lagi menaikkan nilai orang lain di mata kita. Bagian ketiga, model utama, kenosis Kristus. Oke, secara teori sih ini kedengarannya luar biasa ya, tapi coba kita lihat gimana sang model utama kita mempraktekannya langsung. Ini adalah ilustrasi tentang bagaimana dia turun ke bawah yang diambil dari Filipi pasal 2. Coba bayangin kayak lagi menuruni anak tangga. Langkah pertama,
Dia ada dalam rupa Allah. Langkah kedua, dia secara sukarela mengosongkan dirinya. Nah, inilah yang disebut peristiwa kenosis. Langkah ketiga, dia rela mengambil rupa yang paling rendah, yaitu jadi seorang hamba. Dan langkah terakhir, langkah keempat, dia taat sampai pada titik kematian. Urutan ini menggambarkan dengan sangat sempurna kalau puncak tertinggi dari kerendahan hati adalah kekuatan cinta kasih yang rela turun demi menyelamatkan orang lain. Bagian keempat, paradoks kerajaan Allah. Perjalanan turun yang Yesus lakukan tadi sebenarnya menetapkan sebuah hukum spiritual yang sangat-sangat tegas. Di luar sana, dunia modern tuh selalu teriak, tinggikan dirimu, bangun menaramu sendiri, percaya aja sama kekuatanmu. Kita disuruh mati-matian mengejar panggung kemuliaan. Tapi ujung-ujungnya apa? Malah direndahkan. Nah sebaliknya, di dalam kerajaan Allah, ketika kita memilih untuk merendahkan diri, memilih untuk taat, dan bergantung penuh pada anugerah Tuhan, apa yang terjadi? Justru Allah yang bakal meninggikan kita. Ingat Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Ini tuh benar-benar rumus kedamaian yang sejati. Jadi, semua dinamika yang barusan kita bahas, mulai dari akar bahasa, teladan Kristus, sampai hukum paradoksnya, sebenarnya tergambar jelas dalam peta teologis yang jadi fondasi utama dari seluruh penjelasan kita hari ini. Ini bukan sekedar teori acak loh, ini benar-benar sebuah struktur utuh yang menyatukan semua pemahaman kita, membantu kita melihat gambaran besarnya secara terintegrasi. Semuanya terhubung dengan sangat indah. Dan sampailah kita di bagian kelima, 5 dimensi kerendahan hati. Tapi tentu aja, mengerti konsepnya doang nggak akan berguna kalau nggak diterapin kan? Terus gimana dong cara kita menjalani ini setiap hari? Yuk kita bahas cepat 5 pilar utamanya. Pertama, dimensi ontologis. Ini fondasi dasarnya, kesadaran kalau kita ini cuma ciptaan, bukan sang pencipta. Kedua, relasional. Kita hidup selalu bergantung sepenuhnya sama Allah. Ketiga, etis. Gimana ini berpengaruh ke hubungan kita sama orang lain? Yaitu kita menolak untuk merasa lebih superior. Keempat, kristologis, Yesus selalu jadi standar dan cetak biru utama kita. Dan kelima, eskatologis, kita punya pengharapan kalau di masa depan, Tuhan pasti bakal meninggikan mereka yang rendah hati pada waktunya. 5 pilar ini benar-benar ngasih kita kacamata yang baru. Jadi kalau harus ditarik satu kesimpulan inti dari semua ini, kerendahan hati Alkitabiah itu sebenarnya adalah sebuah kekuatan. Ya, kekuatan luar biasa untuk secara sukarela tunduk sama Tuhan dan melayani sesama, tanpa ada sedikit pun ambisi buat meninggikan nama kita sendiri. Sekali lagi, ini bukan berarti kita kalah atau pasrah ya. Ini adalah sebuah keputusan yang sengaja kita buat, yang sangat memperdayakan, dan yang bisa memutarbalikkan tatanan dunia ini. Nah, sebelum kita akhiri sesi kita hari ini, ada satu pertanyaan tajam yang pengen saya titipkan buat kalian renungkan bersama. Coba tanya ke diri sendiri, apakah saat ini kalian lagi pakai kekuatan, talenta, dan pengaruh yang kalian punya itu untuk membangun menara pencapaian kalian sendiri? Atau kalian lagi pakai semua itu untuk melayani orang-orang di sekitar kalian? Pilihan itu ada di tangan kalian. Makasih banyak ya udah menyimak penjelasan terstruktur kita hari ini. Semoga ini bisa ngasih perspektif yang seger buat kalian. Teruslah belajar dan sampai jumpa.